Halo semua, selamat datang di Nak Media. Ya sih di sini dan inilah Nak Media. Oke, di sini gue akan masuk ke episode Fufu Fafa. Fufu Fafa-nya belum keungkap temanya. Kalau Fafanya itu fun fact. Oke. Nah, di sini tuh gue akan storytelling seputar eh, apa ya? Ini tuh bisa disebut olahraga, itu bisa disebut hobi ataupun eh, seni bermain lah. Jadi itu tentang apa ini coba, bukan tentang pintu geblek, ini tuh mancing. Jadi gini, ini fenomena menarik ya. Sepanjang gua hidup, gua udah berusia 30 tahun, gua cukup heran dan cukup bingung tentang dinamika yang terjadi seputar mancing dari dulu hingga saat ini. Enggak hingga saat ini ya, dari dulu tuh gua ngerasa bahwa epan lah kalau istilah bahasa Sundanya tuh. Kalau istilah bahasa Indonesia tuh makanannya si ikan. Tuh dari dulu tuh biasanya ikan menyukai itu kalau enggak apa namanya kroto, dia tuh ada apa kinoi lah istilahnya tuh. Nah lambat laun apa namanya orang-orang yang mancing tuh ngulik tuh dalam artian berusaha kreatif atau menggali atau mencari tahu hal apa yang bisa mempercepat proses si ikan si ikan nih memakan umpan. Nah umpan itu umpan tuh umpan. Nah sampai pada saat gue cukup heran, ya masih wajar lah kalau misalkan umpan-umpannya tuh umpan-umpan yang memang makanan-makanan yang disukai ikan di zaman itu. Namun apa yang terjadi, zaman berubah, ternyata hewan pun berubah. Dalam artian ikan pun menyesuaikan keinginan dia dalam dalam proses mempercepat makan lah. Gua gak tahu dunia apa ikan yang biasa di luar mancing tuh kayak gimana, gua gak sebegitu tahu. Cuman ini ketika kita berbicara dunia mancing. Nah, mancing di kolam ikan ya tentunya, bukan kolam manusia. Nah, gue agak heran tentang pakai cacing, pakai masih masih entah itu pakai cacing, entah itu pakai apa namanya kodok atau pakai makanan. Kalau dulu tuh guramnya tuh pakai apa daun dan lain sebagainya. Nah, dinamika perilaku konsumen, kita sebut ikan itu adalah konsumen, tuh ternyata beralih juga. Nah, sampai pada saat ini mungkin sekitar 1 tahun ya lah, teman gue yang sebegitu menggandrungi, sebegitu menyukai apa namanya sorry sebegitu menyukai mancing sampai ngasih makan pakai cireng, pakai bala-bala, dan itu tuh bener cepat ngaruh gitu. Nah fenomena ini membuat gue berpikir bahwa memang ada proses transisi, ada proses peralihan dari proses dinamika atau adaptasi perhewan-hewanan yang dulunya kroto itu sejenis, bisa searching lah, kroto itu sejenis apa nasi yang sudah lama terus dikasih semut. Nah di sisi lain ada makanan-makanan yang memang kayak upan kinoi gitu tuh, itu tuh benar-benar makanan buat ikan. Nah, sekarang beralih ke makanan biskuit. Entah itu biskuat, entah itu klik, entah itu padimas. Dan yang terbaru apa coba? Roti aoka anjir. Maksud gue tuh, ini ikan, dia tuh ngobrol, ikan sama ikan apa gimana gitu. Gue kan gak segitu ngerti ya. Maksudnya kayak, dia tuh kayak, ini manusia nih, mau mancing nih. Dia harus ngasih gue makanan yang gue ingin gitu. Misalkan nih, si ikan dia ngidam ya, si ikan ngidam nih, si ikan betina bilang si ikan betina bilang, gua ngidam nih, gua pengen aoka. Oh iya, nanti tunggu aja, suatu saat pasti akan ada yang kreatif.
entah itu siapapun itulah orangnya, dia akan mencoba ngulik. Dan beneran dong, ucapan si si jantan bener jadi kenyataan. Ini dia ikan apa dukun? Nah maksud gua tuh, gua kadang seheran itu gitu. Oke, dibuktikan dengan apa? Temen gua yang suka mancing, dia beli AOK 20 piece lah. Lu bayangin, hewan dikasih roti AOK anjir. Ya hewan tuh kayak udah sejajar aja sama manusia gitu. Nah pertama itu. Kedua, lu pada tahu lah, Klik itu tuh biskuit yang, ini gue disclaim dulu, gue bukan promosi ya, tapi gue akui bahwa gue sebagai seorang ahli gizi, uji organoleptik, uji handling terhadap produk Klik yang memang enak, ya gue akui bahwa Klik itu enak. Tapi masalahnya, kenapa ikan bisa menyesuaikan dengan makanan yang disukai juga oleh manusia? Apakah ikan ini dia punya otak buat berpikir? Nah itu gue gak tahu kan, we never know nih. Apakah memang di dunia ikan itu ada ngobrol, terus tiba-tiba dia bilanglah ke si tukang apa namanya, ke si tukang balongnya, si tukang kolamnya, kong kalingkong nih, ini si ikan nih, kong kalingkong sama yang ini si ikan, ini si tukang balong, kong kalingkong, mang, kumaha, kan lauk ya kalau bahasa Sundanya, kumaha sponsor ya lah, sponsor apa, produk Klik payu lah pasti ke orang di dahar, bejakeun ka anu mancing, tah lamun sakirana bisa merek Klik ka urang, kan bakal payu ya Klik, nya tuh pasti bakal payu Klikna, cuman kumaha orang cara ngabijakeunna, nyanggeus lah bijakeun kumaneh mang, yen Klik teh bakal payu ya. Yang nggak satu kurang dibejakeun, ngobrol lah si emang dan orang-orang yang punya Klik, ngobrol sampai pada saat entah apa yang ada di belakang obrolan mereka, produk Klik laku dan itu sampai dari mulut ke mulut. Nah mungkin si ikan ini cawe-cawe kayak Jokowi gitu, saya titip Jateng, saya titip Jatim, saya titip Jabar, saya titip aja terus. Nah ini permasalahannya, si ikan juga bisa bilang saya titip Klik. Apakah Jokowi dan ikan ini saling kong-kali-kong? Kan we never know. Yang akhirnya Klik bisa laku dan memang daerah-daerah yang dicawe-cawe oleh Jokowi menang juga. Nah ini kan jadi sebuah paradoks ya, sebuah ironi di negeri kami, bahwa ikan yang tadinya gak mengira bahwa Klik itu akan dimakan, ternyata dimakan lebih cepat. Seolah-olah ikan ini dianggap secara quote and quote dituhankan oleh manusia, dimanja, agar apa? Agar bisa si ikan ini lebih cepat untuk untuk memakan si umpan ini. Nah balik lagi, we never know keberlangsungan dunia akan segimana, fun fact yang gue maksud itu seperti apa. Cuman yang jelas pasti ada proses dinamika, ada proses transisi. Nah pasti orang-orang yang hidup yang lahir yang termasuk gen boomer, gen X, ya dia memiliki nilainya. Nilai apa? Nilai yang berlaku di zamannya. Pun demikian, orang Gen X, Gen milenial, Gen Z, Gen apa, itu punya nilainya juga. Dan kita tidak bisa mengatakan bahwa pemikiran atau nilai yang dipahami oleh Gen Boomer, Gen X itu akan akan sesakti itu ke Gen Z dan Gen apa, nggak akan semudah itu. Artinya tiap generasi itu punya nilainya masing-masing. So, jadi jangan ngerasa bahwa orang itu paling powerful lah. Terutama bilang, Jateng jadi kandang gajah. Gajah mau dikandangin Jateng apa gimana? Kan gua gak semengerti itu gitu loh. Nah, maksud gua gini. Memang
bentar. Memang Jateng itu katanya kandang banteng, ya memang basic orang PDIP itu di Jawa Tengah kuat, tapi tidak serta-merta dengan mengucapkan bahwa Jawa Tengah akan menjadi kandang gajah dan semudah itu. Ya kita lihat aja, proses transisi dan proses adaptasi pasti akan berlaku. Jadi gua bilang kepada orang yang mengatakan bahwa Jawa Tengah akan menjadi kandang banteng, entah itu Jawa Tengah, entah itu Jawa bagian tengah, entah itu daerah istimewa Yogyakarta akan menjadi kandang gajah, lu sombong. Udah gitu aja. Balik lagi ke fun fact, adaptasi dan transisi menjadi kunci. Untuk apa? Untuk tidak menjadi sombong. Gitu aja. Subscribe jika suka video ini, subscribe jika video ini bermanfaat, like jika Anda suka, dislike jika tidak Anda suka. Selamat ketemu di video selanjutnya. Yazid di sini dan inilah Not Media Farsight. Bye bye.